saya yakin jamaah sering mendengar sholat wusta, ya. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, peliharalah semua sholat kalian dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Jelas, wassolatil wusta. Allah memerintahkan untuk menjaga sholat wusta. Pertanyaannya adalah, apa maksud sholat wusta? Ternyata kita dapati para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama ahlu fikih berbeda pendapat tentang memaknai sholat wusta, ya. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ya, menyebutkan ada 17 pendapat dalam masalah ini. Minimal ada 17 pendapat, kata Imam Syaukani, dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa sholat wusta dalam Al-Baqarah 238 yaitu adalah sholat subuh, ya, sholat subuh, sholat wusta, ya, sholat subuh. Berarti ini perintah untuk menjaga sholat wusta, sholat subuh. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Malik melalui sahabat Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi melalui riwayat Imam Malik dari Imam Ali dan kemudian Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya yaitu wusta di situ adalah subuh, ya, subuh. Kemudian ada yang berpendapat bahwa sholat wusta adalah maghrib, ya, maghrib. Ini pendapat kedua. Alasannya apa? Karena letak waktunya di antara dua sholat jahriyah di malam hari dan dua sholat siang yang sirri atau perlahan bacaannya, ya. Jadi ulama ini mengatakan wusta itu maghrib. Kenapa? Karena maghrib ini diapit dua waktu sholat jahriyah. Apa yang mengapit? Yang jahriyah yaitu isya dan subuh. Dan diapit pula dua waktu sholat yang sirriyah, yang bacaan dipelanin, yaitu sholat duhur dan asar. Wusta pertengahan maghrib. Itu pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa sholat wusta adalah zuhur. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah sahabat Ibnu Umar, Abu Sa'id dan Aisyah. Walaupun sebenarnya penyandaran terhadap mereka ini diperselisihkan, tapi oleh ulama dikutip ini adalah pendapat Ibnu Umar, Abu Sa'id dan Aisyah, ya. Pendapat ini juga salah satu pendapat riwayat dari Imam Abu Hanifah, ya. Jadi mengatakan sholat wusta adalah sholat duhur, ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar, ya. Sholat wusta adalah sholat asar. Bahkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi mengatakan, dan ini adalah merupakan pendapat yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya. Juga Imam Al-Qadhi Al-Mawardi mengatakan bahwa pendapat inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama dari kalangan tabi'in. Dan oleh ulama juga mengatakan pendapat inilah yang paling nampak kebenarannya karena berdasarkan hadis yang sahih dan yang tampak. Jadi sholat wusta menurut mayoritas ulama yaitu adalah sholat asar. Mengapa? Karena riwayatnya jelas, ya. Walaupun kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan tentang Quran Surat Al-Baqarah 238, masing-masing pendapat ada argumennya. Tetapi setelah dicek, maka pendapat yang paling kuat, ya, yang paling tampak kebenarannya adalah yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Karena ada satu hadis, ya, dari Imam Muslim, dari Sitir Ibnu Syakal, dari Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam perang Ahzab, ya. Jadi Imam Muslim mengutip riwayat di mana Rasulullah pernah bersabda dalam perang Ahzab. Apa sabda Rasulullah SAW? Syagoluna, ya, anis sholatil wusta sholatil asri mala Allahu qulubahum wa buyutahum naran thumma shallaha bainal isya'aini al-maghrib wal isya'. Riwayat Imam Muslim mengatakan, ya, di mana Rasulullah mengatakan di saat perang Ahzab, mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta yaitu sholat asar. Jadi Nabi langsung menunjuk sholat wusta adalah sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian Rasulullah mengerjakan di antara sholat maghrib dan isya, ya. Jadi dalam riwayat Muslim jelas Nabi mengatakan sholatul wusta sholatul asri.
Inilah pendapat yang paling nampak benar, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 238, hafidhu 'alas sholawati, peliharalah semua salat kalian, dan ya was sholatil wusta, dan salat wusta yaitu adalah salat asar ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat asar maka akan terhapus amalannya. Salat asar memiliki keutamaan besar ya, keutamaan besar yang bagi seorang muslim wajib menjaga dan memeliharanya. Dan inilah salat asar yang dimaksud, yaitu salat wusta. Wallahu alam. Boleh tidak orang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar? Mengapa kita pertanyakan ini? Karena memang sholat subuh dan asar ini dikenal setelah sholat asar dan subuh ini dikenal dengan larangan-larangan melaksanakan sholat. Karena ada hadis yang berbunyi ya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku telah mendengar dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Yang artinya tidak ada sholat sunnah setelah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini maka mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunnah di dua waktu ini, yaitu setelah sholat subuh dan sholat asar, itu dimakruhkan. Menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan makruh, nggak boleh ya. Tapi ada juga ulama, yaitu madhab dhahiri ya, madhab dhahiri yang diprakarsai oleh Imam Dawud Adh-Dhahiri, lalu kemudian diteruskan ulama besar Imam Ibnu Hazm dengan karya fenomenalnya Al-Muhalla ya. Sudah diterjemahkan pula kitab ini berjilid-jilid, yaitu madhab dhahiri mengatakan boleh, tidak dilarang sama sekali melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh dan asar. Mengapa? Ya, kok boleh? Kata mereka hadis-hadis yang melarang telah dihapus. Ya, memang kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali yang mengatakan bahwasanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Tapi kata madhab dhahiri hadis sudah dihapus, nggak berlaku, sehingga boleh, tidak ada larangan. Itu madhab dhahiri. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau memang seandainya kita mengambil mayoritas ulama di mana tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar, lalu sholat apa saja yang dilarang pada waktu tersebut? Sholat apa saja? Maksudnya sholat sunnah mana saja yang dilarang? Ya. Madhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa yang terlarang adalah semua jenis sholat sunnah kecuali sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi madhab Maliki, Hambali dan Hanafi mengatakan semua jenis sholat sunnah itu nggak boleh dilaksanakan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, kecuali hanya sholat sunnah ya 2 rakaat setelah tawaf. Itu menurut madhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun menurut Syafi'i dan juga sebagian riwayat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa sholat sunnah yang dilarang dilaksanakan setelah sholat subuh dan asar adalah sholat sunnah mutlak. Apa maksud sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Misalnya orang habis subuh tahu-tahu sholat sunnah saja, nggak tahu, nggak ada sebab sama sekali. Atau dia setelah asar tahu-tahu sholat saja, nggak ada sebab sama sekali. Ini yang dilarang menurut madhab Syafi'i, karena nggak ada sebabnya. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, maka diperbolehkan dilaksanakan di waktu terlarang tadi, setelah subuh dan setelah asar, seperti sholat tahiyatul masjid ya, dan dua rakaat setiap selesai wudhu, itu boleh, nggak masalah. Karena apa? Tahiyatul masjid dan 2 rakaat setelah wudhu itu ada sebabnya, sehingga tidak masalah. Nah, itu menurut pendapat madhab Syafi'i dan Imam Ahmad ya, menyelisih pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali yang mengatakan semua jenis sholat sunnah nggak boleh dilaksanakan setelah subuh dan asar. Itu pendapat ulama. Lalu ada pertanyaan lagi tentang masalah ini atau turunan masalah ini. Kalau memang sholat subuh nggak boleh,
dilaksanakan, sholat sunnah tidak boleh dilaksanakan setelah subuh, itu mulainya kapan larangannya? Apakah sejak munculnya fajar shodiq, yaitu fajar kedua, atau setelah sholat subuh? Ya, jadi bahasa sederhananya kan tadi nggak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh. Masalahnya larangan ini itu setelah muncul fajar, apa dimulainya setelah sholat subuh? Maka ada pendapat ulama, ya. Madzhab Hanafi juga Hambali berpendapat bahwa larangan dimulai setelah fajar shodiq. Jadi kalau fajar shodiq sudah muncul, tidak boleh ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat qobliyah subuh saja. Itu menurut madhab yang pertama tadi, yaitu Hanafi dan Hambali. Karena ada larangan. Dalilnya adalah la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat sunnah setelah muncul fajar shodiq kecuali 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh saja. Itu pendapat pertama tadi. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan, ya, larangan melaksanakan sholat sunnah, ya, itu dimulainya setelah sholat subuh, bukan saat muncul fajar, ya. Dalilnya mana? Dalilnya menggunakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah menyampaikan, ya, la sholata ba'das subhi hatta tatlu asyams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Jadi larangan mengadakan sholat sunnah itu dimulai kalau sudah sholat subuh, bukan saat munculnya fajar sebagaimana madhab yang pertama tadi, ya.